Selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Malam hari ini kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih, malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Bapa dan berikanlah kami pengertian, sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Judul renungan hari ini adalah kekayaan mendekatkan sahabat. Sahabat penjunanku, pelitaku yang dikasihi Tuhan. Hal-hal apa yang menentukan relasi persahabatan bisa langgeng? Lalu, hal-hal apa yang memicu sehingga relasi itu retak, bubar, bahkan putus hubungan sampai seperti tidak saling mengenal lagi? Amsal mengamati pola hidup masyarakat umum, termasuk bagaimana anak-anak Tuhan bermasyarakat. Ternyata kemiskinan bisa memisahkan relasi antar sahabat. Kemiskinan lebih banyak ditinggalkan orang daripada dicari orang. Mengapa orang menjauhi mereka yang miskin, gagal, terjatuh, dan sejenisnya? Karena ia takut kalau mereka hanya akan menjadi beban buat hidupnya. Daripada mendengarkan keluhan mereka, lebih baik ia menghindar. Pada dasarnya, manusia sulit sekali memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain. Apalagi bila orang itu dalam keadaan miskin, gagal, telah jatuh, dan sebagainya. Orang yang miskin bukan saja akan mengeluh, tetapi juga akan meminta pertolongan. Daripada diminta bantuan, maka lebih baik menjauhinya terlebih dahulu. Namun berbeda dengan orang kaya. Orang kaya akan sangat mudah mendatangkan persahabatan, karena bergaul dengannya akan mendatangkan keuntungan. Maka tidak heran jika Amsal mengatakan kekayaan akan menambah banyak sahabat. Apakah benar jika anak-anak Tuhan suka bersikap seperti itu? Apakah yang firman Tuhan ajarkan di dalam menjalin relasi antar sesama? Apakah relasi itu ditentukan oleh status orang tersebut, kedudukan, dan tingkat ekonominya? Jelas tidak. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa relasi antar sesama didasari hanya oleh kasih yang muncul dari hati. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak ditentukan oleh status, tingkat ekonomi, kedudukan, kepandaian, dan sebagainya. Relasi yang terjadi hanya karena hati yang saling mengasihi dalam keadaan apapun, baik itu kaya atau miskin, berhasil atau gagal, sukses atau bangkrut, sedang berada di atas atau di bawah. Kasih melampaui segala batasan keadaan dan situasi. Kasih hanya memandang bahwa dengan sesama kita perlu saling menguatkan, menolong, dan mengasihi. Kasih mengingatkan
bahwa kita hadir di tengah orang banyak agar kita bisa saling berbagi kasih. Bagaimana status sosial mempengaruhi kehidupan relasi Anda dengan orang lain? Apakah yang Tuhan ingin Anda lakukan dalam berelasi dengan orang lain? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, ketika Bapa memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir di dunia ini, ajarlah kami untuk tidak membeda-bedakan ketika kami harus berelasi dengan sesama. Pimpinlah kami supaya bisa menjalin persahabatan dengan semua orang, bahkan menciptakan kehidupan yang saling menolong. Kiranya setiap orang yang mampu bisa memperhatikan mereka yang kurang mampu, dan orang yang tidak mampu tidak rendah diri ketika bersama orang yang mampu, karena kami semua adalah anggota tubuh Kristus. Kiranya Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menjadi sahabat yang sejati seperti Yesus. Bapa, berkatilah setiap kami dengan kasih setiamu, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sebagai orang beriman dengan baik, dan kami dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Sekarang saatnya kami akan beristirahat Bapa. Kiranya Bapa melindungi dan menjaga kami sepanjang malam ini. Berkatilah keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ketika jalan ku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan.